kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya, Faridatul Hasanah dari SDN 3 Kertosari. Saya Nurtinam dari SD Negeri 2 Wonodadi Tanjung Sari. Saya Tia Pranyati Laili dari SDN 2 Kertosari, Tanjung Sari. Di sini kami akan menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Tinem. Sebelumnya saya minta maaf, ini Ibu baru hari ini. Ibu bagaimana kabarnya? Oh iya, Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam, Bu Murti. Gimana kabarnya Ibu Farida? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun demikian Bu Farida. Sesuai dengan janji kita hari ini Bu Farida, tempo hari kita sudah melakukan perjanjian bahwa kita akan melakukan coaching. Iya, baik. Itu Bu Farida meminta saran kepada saya kapan saya punya waktu untuk kita bisa coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang Bu Farida hadapi. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Bu, baru hari ini saya bisa meluangkan waktu untuk Bu Farida. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih atas maafnya ya Bu ya. Nah, apa permasalahan yang Ibu Farida hadapi atau yang mau kita bicarakan pada coaching hari ini? Baik, begini Bu Tinem, saya kemarin menelpon Bu Tinem, ingin ada yang saya ceritakan seperti itu Bu. Jadi sebenarnya ini saya memiliki permasalahan di sekolah saya, yaitu proses pembelajaran yang kami jalani di sekolah ini, baik saya dan rekan sejawat saya itu masih pembelajaran yang konvensional, sehingga menyebabkan peserta didik itu tidak terlalu aktif dan kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang kami berikan sebagai dewan guru di SD kami. Oh gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau memang rekan guru Bu Farida saat ini masih menerapkan pembelajaran yang konvensional termasuk Bu Farida, nah berarti untuk pendidikan di zaman sekarang agak sulit anak-anak untuk mencapai itu ya Bu ya? Iya benar. Iya betul. Jadi apa tujuan akhir dari permasalahan yang Ibu inginkan yang akan kita didiskusikan di coaching hari ini Bu Farida? Tujuan saya atau harapan saya setelah saya melakukan coach dengan Ibu Nurtina, saya akan mendapatkan solusi atau ide dari permasalahan saya tadi Bu, sehingga nanti kedepannya proses pembelajaran yang kami jalani atau kami terapkan kepada peserta didik atau siswa saya itu mencapai tujuan yang kami harapkan. Seperti itu Bu Nurtina. Semoga tujuan yang Ibu Farida harapkan tercapai ya Bu ya. Begitu juga dengan rekan-rekan Ibu Farida. Nah, bisakah Ibu menggambarkan perasaan Ibu di saat ini dalam proses melakukan pembelajaran di sekolah itu seperti apa? Ya, kami atau saya pribadi ketika menerapkan proses pembelajaran di sekolah itu masih menggunakan textbook saja, belum adanya media ajar atau modul yang inspiratif atau yang lebih modern lagi seperti itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi saya rasa anak-anak itu dalam menerima pembelajaran itu enggan atau hanya menulis, kurang aktif di situ. Jika kami mengadakan pembelajaran di kelas hanya proses diskusi saja Bu, seperti itu. Kami mengharapkannya nanti anak didik itu lebih aktif lagi atau dapat menemukan solusi dari proses pembelajaran yang mereka hadapi. Oh, jadi gambarannya di saat ini seperti itu ya Bu? Iya. Oh, kalau dilihat dari skala antara 1 sampai 10, nah ini Bu Farida ini untuk saat ini ada di skala berapa? Jika saya menilai diri saya sendiri pada saat ini, saya berada di posisi 6 Bu. Mengapa demikian? Karena di posisi 6 saya merasa belum maksimal atau belum optimal dalam menyampaikan proses pembelajaran terhadap peserta didik saya sendiri. Kemudian rekan-rekan sejawat juga saya belum mampu mengajak mereka atau mengarahkan mereka bagaimana sih cara mengajar yang baik, membuat media ajar yang baik, seperti itu. Jadi rencana Bu Farida itu untuk dari skala yang saat ini 6, Bu Farida mau meningkatkan di skala berapa?
nanti setelah kita mengadakan coaching seperti ini, saya sharing dengan Ibu, saya mendapatkan solusi. Untuk kedepannya saya akan mencapai di angka 8. Di angka 8 itu saya harap saya dapat membuat media ajar yang lebih interaktif lagi atau sesuai dengan perkembangan teknologi seperti itu. Modul ajaran juga yang terupdate, kami tidak menggunakan dengan tahun ajaran sebelumnya. Seperti itu. Bagus sekali Bu, dari skala 6 yang untuk saat ini Ibu Farida berada, Ibu berusaha meningkatkan di skala berapa? Ya harapan kami ataupun nanti Bu Farida pasti nanti Bu Farida bisa mencapai di angka 10. Insya Allah. Tetapi meskipun peningkatannya cukup sedikit, yang penting itu terjadi perubahan ya Bu ya. Iya, benar sekali. Terus rencana Bu Farida untuk saat ini untuk mencapai tujuan yang Bu Farida inginkan apa Bu rencana? Jadi rencana yang akan saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran tidak konvensional, saya meminta rekan sejawat yang ada di sekolah lain yang mereka benar-benar mempunyai kompetensi dalam menyampaikan ilmu yang mereka dapat kepada kami, khususnya ke rekan-rekan sekolah yang ada di tempat kami mengajar. Kemudian kami melihat juga literasi yang ada di YouTube seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kami membuat media ajar interaktif yang sesuai dengan perkembangan zaman teknologi pada saat ini, sehingga kami tidak ketinggalan oleh arus teknologi seperti itu. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu jalankan nanti ke depannya. Komitmen selanjutnya apa Bu? Ketika rencana Ibu Farida itu sudah dibuat dan semoga rencana itu terrealisasi, komitmen dari Bu Farida sendiri gimana? Komitmen atau tanggung jawab yang nanti ke depannya saya upayakan itu sepertinya saya harus bekerja sama semua warga sekolah yang ada di sekolah saya, dengan kepala sekolah sebagai manajer yang ada di sini, kemudian rekan-rekan guru yang lain juga kita harus kerjasama dan berkolaborasi. Kemudian dengan wali murid itu yang harus poin penting, karena di mana mereka mengontrol belajar anak juga di rumah, tidak harus semuanya diserahkan kepada dewan guru yang ada di sekolah. Jadi mereka melihat perkembangannya anak-anak belajar di sekolah seperti itu. Bagus sekali Bu. Jadi dari permasalahan yang Bu Farida hadapi tadi, Bu Farida sudah berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang Bu Farida sudah dibuat, dan Bu Farida melakukan kolaborasi baik dengan guru maupun dengan orang tua wali murid ya. Nah, harapan saya sebagai coach ya berkeinginan bahwa permasalahan yang Bu Farida hadapi itu selesai ya, dan rencana yang nantinya mau Ibu jalankan itu bisa berjalan. Oke, jadi tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini apa? Jadi kedepannya agar saya dapat mengimplementasikan kebutuhan siswa itu seperti apa, terus proses pembelajaran yang diharapkan itu agar menarik dan dapat memacu kreativitas anak-anak didik saya di kelas, tidak hanya berpaku dari buku yang kami sediakan di sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami itu lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena mereka sudah dibekali dengan ilmu dari pengalaman-pengalaman guru yang sudah memiliki kompetensi di sekolah lain seperti itu. Jadi luar biasa ya Bu ya, tindak lanjut yang nanti akan dilakukan Bu Farida. Nah, jadi dari kegiatan coaching kita hari ini bisakah Bu Farida simpulkan dari permasalahan yang Bu Farida hadapi, terus yang Bu Farida dapatkan itu bagaimana kesimpulan dari coaching? Jadi jika saya simpulkan pada kegiatan coaching kita hari ini, saya mendapatkan ide atau solusi Bu dari permasalahan saya, sehingga kedepannya saya dapat menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah lain yang mana mereka memang memiliki kompetensi yang kami harapkan seperti itu. Kemudian kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, dewan guru yang ada di sekolah, dan wali murid. Dan kami juga harapkan ke depannya dapat membuat media ajar yang interaktif sesuai dengan teknologi informasi yang kami harapkan, sehingga perkembangan zaman anak-anak tidak ketinggalan. Jadi Bu Farida sudah bisa menyimpulkan
sendiri ya Bu ya. Iya. Permasalahan yang Ibu hadapi, bahkan solusinya sudah Ibu simpulkan sendiri. Bu Farida sangat luar biasa. Semoga yang menjadi permasalahan Bu Farida ini bisa dicapai solusinya. Insya Allah. Siap. Ya. Nah, jadi saya di sini cukup merasa senang dan bahagia bisa menemani Bu Farida dalam bercerita, mendiskusikan permasalahan yang Bu Farida hadapi. Dan saya pun sangat merasa senang karena dari permasalahan yang Bu Farida hadapi itu ternyata Bu Farida bisa menyelesaikannya dengan sendiri ya Bu ya. Ya, jadi harapan saya dari permasalahan yang Bu Farida hadapi itu juga nanti akan membawa dampak yang besar bagi rekan-rekan guru Ibu Farida, itu yang terkhususnya dan apalagi yang secara umum itu kesekolahan, karena nanti akan berpengaruh dengan prestasi akademis sekolah ya Bu ya. Nah, mungkin waktu coaching kita hari ini saya akhiri. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Farida ya atas waktunya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan saya akhir coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Murtina telah meluangkan waktunya untuk saya sehingga dapat mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Farida, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya Ibu Murtina, coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Bu Farida juga sudah menjawab semua pertanyaan Ibu sesuai dengan alurnya. Semoga dari permasalahan Ibu Farida ini beliau mendapatkan ide lagi, pemahaman lagi untuk dapat merealisasikan apa yang ia inginkan. Alhamdulillah sudah terselesaikan Bu masalah Bu Farida. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Ria. Salam Bu Farida. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Farida? Ya, alhamdulillah saya sehat. Semoga Bu Ria selalu tetap semangat. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya menjadi observer atau pengamat. Saya di sini bertugas untuk mengamati kegiatan coaching Bu Ria. Bu Ria sebagai host dan Bu Tina sebagai coaching. Iya, ya Bu. Jadi di sini saya hanya mengingatkan dalam nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu ada 3 kompetensi yang akan Ibu kuasai. Yang pertama hadir dengan sepenuhnya, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam pertanyaan berbobot itu nanti di sana mendengarkan dengan rasa seperti itu ya Bu ya. Kemudian dalam pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, di situ ada alur tirta. Yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi dari permasalahan apa yang akan disampaikan, kemudian rencana aksi yang akan dibentuk atau dibuat, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen. Saya harap dalam pelaksanaan kegiatan coaching Ibu dan Bu Tinem berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu. Nanti saya akan mengarahkan atau membawa Ibu Murtina untuk menjawab semua pertanyaan yang berbobot itu. Atas kesempatan dan waktunya, terima kasih Ibu. Saya akan melanjutkan Murtina. Dari selamat ya Bu Ria. Di sini sebelumnya juga saya akan menanyakan dalam hal coaching Ibu akan pengalaman apa yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot itu tadi Bu, lalu kesadaran untuk hadir sepenuhnya. Oke, siap-siap. Selamat ya Bu Ria. Saya hanya mengamati di sini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Murtina. Waalaikumsalam Ibu Ria. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Iya, benar ada yang mau diceritakan nih Bu. Iya Bu, saya punya permasalahan mengenai proses kegiatan belajar mengajar Bu ya di kelas. Oke, berarti permasalahannya itu seperti apa Bu di kelas? Nah, selama ini
saya mengajar sama anak-anak murid saya itu, murid-murid saya itu tidak konsentrasi penuh. Nah di situ karena ketika anak-anak murid saya itu sudah mulai pembelajaran, dia masuk, sudah saya melakukan doa, absensi, dan saya mulai langsung proses pembelajaran. Anak-anak saya itu ribut Bu. Ada yang menyanyi, ada yang menggambar, ada yang diskusi sama temannya, sehingga proses kegiatan belajar mengajar saya tidak kondusif Bu dan tidak efektif. Itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah bagaimana cara mengendalikan atau mengelola kelas ya Bu ya. Terutama di fokus konsentrasi Iya, oke konsentrasi tersebut. Lalu dari coaching kita hari ini apa sih Bu yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu berkeinginan ketika proses kegiatan belajar mengajar, murid saya itu konsentrasi penuh Bu, memahami pelajaran ataupun bisa menerima materi pelajaran yang saya sampaikan, bisa mendapatkan nilai yang terbaik karena memang selama proses kegiatan KBM itu kan itu yang akan mencapai bahwa proses kegiatan belajar kita itu tercapai atau tidak. Kalau dengan kondisi yang tidak kondusif, bagaimana prestasi siswa itu tidak tercapai, itu Bu. Lalu strategi atau langkah apa nih yang akan Ibu rencanakan untuk menghadapi permasalahan di kelas ini? Strategi saya itu berkeinginan dulu. Nah, untuk merencanakan itu, mungkin selama ini saya dalam proses kegiatan belajar mengajar itu tidak memahami karakter anak, tidak memahami karakter anak. Apakah ketika pada saat itu saya belajar itu anak itu sudah siap atau belum? Nah, itu terus apakah anak itu sudah paham dari pembelajaran yang mau saya sampaikan, terus apakah anak itu memiliki metode belajar atau gaya belajar yang berbeda. Nah, mungkin selama ini saya kurang memahami itu Bu. Jadi rencana saya pertama, saya itu harus memahami kebutuhan siswa dulu Bu. Apakah dalam proses kegiatan belajar mengajar saya itu sesuai dengan kebutuhan yang siswa butuhkan. Terus yang kedua, saya akan melakukan identifikasi dalam artian saya mau memahami gaya belajar murid saya itu satu persatu Bu. Nanti saya kelompokkan siswa yang suka menyanyi, yang suka menggambar ya, ataupun yang suka praktik, itu nanti akan saya kelompokkan Bu. Lebih tepatnya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus rencana selanjutnya tahapan yang ketiga itu ini Bu, sebelum memulai pembelajaran supaya kelas itu fokus atau kondusif, saya mau melakukan mindfulness Bu. Jadi mindfulness itu nanti saya akan melakukan pembelajaran menggunakan video yang gambar videonya itu nanti menenangkan pikiran anak. Bisa jadi dia mendengar dengan sepenuhnya atau dia itu dalam bentuk kita rileks, tarik nafas ya Bu ya. Itu rencananya baru tahap itu sih Bu yang mau nanti kedepannya mau saya rencanakan. Nah, itu Bu, itu rencana saya. Nah, untuk sekarang ini Bu, Ibu sedang berada di level berapa untuk di sekolah Ibu sendiri? Iya Bu, untuk saat ini tidak hanya saya sih Bu, ternyata rekan-rekan saya juga memiliki permasalahan yang sama. Jadi saya untuk saat ini saya akan berusaha menyelesaikan masalah saya sendiri, dan ternyata untuk permasalahan yang saya hadapi ini saya masih ada di level yang ke-6 Bu. Jadi level yang ke-6 saya akan berusaha meningkatkan ke nilai 8. Kira-kira untuk meningkatkan ke level 8 itu apa sih Bu yang bisa Ibu kembangkan atau motivasi dari siapa saja gitu seperti itu? Untuk meningkatkan ke skala yang ke-8 Bu, pertama tidak hanya dari diri saya sendiri, saya nanti akan mengkomunikasikan hal itu dengan kepala sekolah.
terus saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya supaya tidak hanya kelas saja Bu yang bisa melakukan konsentrasi penuh siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi ini saya mulai dulu dari diri saya sendiri. Nanti saya akan memulainya di kelas saya itu. Yang pertama itu bisa saya lakukan dengan biasanya sebelum pembelajaran itu saya kasih permainan atau game itu, terus nanti saya akan mencoba ketika anak itu tidak fokus di tengah-tengah dalam proses pembelajaran saya juga akan melakukan proses pembelajaran mindfulness. Nah itu terus saya juga nanti kedepannya akan melakukan praktik pembelajaran yang karena murid saya ini masih di tingkat rendah ya Bu ya, itu saya dalam proses KBM nanti akan saya tampilkan dalam bentuk gambar-gambar ataupun video, karena dari situ mungkin anak lebih akan mudah dalam menerima pelajaran, karena untuk di level rendah itu sepertinya kalau untuk menghafal anak-anak itu belum bisa. Nah itu Bu, itu yang akan saya coba dan akan saya libatkan untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Kapan kira-kira rencana itu akan terrealisasi? Saya berkeinginan secepatnya Bu, supaya jadi kita sebagai pendidik ini tidak terbebani. Jika ada permasalahan, saya akan cepat langsung menyelesaikan. Makanya saya menghubungi kuliah untuk mendiskusikan permasalahan ini, dan itu akan saya mulai besok juga akan saya mulai Bu, ketika saya langsung melakukan pembelajaran di dalam kelas. Lalu komitmen Ibu itu seperti apa untuk melakukan permasalahan ini? Ya, saya berkomitmen bahwa permasalahan saya ini harus segera diselesaikan. Mulai besok juga saya akan melakukan praktik di kelas saya. Saya berharap permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya juga supaya permasalahan yang saya hadapi ini juga bisa diselesaikan oleh rekan-rekan sejawat saya Bu. Jadi akhirnya nanti akan berdampak ke prestasi siswa. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan gambaran atau ide untuk menciptakan perubahan yang di kelas Ibu ya masalah ini. Alhamdulillah ya. Terkait tindak lanjutnya tadi sudah disampaikan ya Bu ya. Sekarang nih kesimpulannya seperti apa Ibu? Ya. Jadi dari hasil coaching kita kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bu ya, karena dari coaching ini ternyata saya menemukan permasalahan yang saya hadapi dan saya juga bisa menemukan solusinya Bu, menemukan solusi yang saya hadapi. Jadi dari permasalahan saya hadapi itu gimana ya cara membuat siswa itu berkonsentrasi penuh. Ternyata caranya dengan pertama kita bisa memahami dari gaya belajar anak itu sendiri, karena karakter anak itu yang berbeda-beda. Yang kedua, ketika di pertengahan proses kegiatan belajar mengajar anak kita itu tidak fokus, tidak konsentrasi, itu kita bisa lakukan dengan mindfulness. Terus yang ketiga, itu juga kita bisa terapkan ke anak-anak supaya dia konsentrasi. Kita tahu kebutuhan belajar anak itu seperti apa, harus kita penuhi. Kalau ternyata di saat itu anak itu belum siap untuk belajar, tidak kita paksakan. Jadi kita harus menunggu memang anak itu siap-siap untuk belajar. Jadi insya Allah dengan seperti itu di kelas kita bisa konsentrasi penuh, proses KBM bisa kondusif, dan akhirnya nanti akan berpengaruh ke tingkat prestasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu, mungkin percakapan kita kali ini saya dudukkan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya untuk perubahan di kelas itu sendiri berjalan dengan lancar. Jika ingin menceritakan hal-hal lainnya bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Ya, siap Ibu. Insya Allah saya siap untuk mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Baik, untuk selanjutnya Ibu boleh silakan kembali ke kelas atau ke tempat kerja Ibu. Saya ucapkan
terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga atas waktunya ya Ibu ya. Semoga rencana saya bisa terrealisasi. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Setelah saya mengamati praktik coaching Ibu terhadap Bu Tinem sudah sangat baik. Dari tujuan yang Ibu sampaikan sudah jelas ya. Kemudian coach itu telah menyampaikan tujuan terhadap coach itu keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah di mana Bu Dia sebagai coach menggiring potensi-potensi yang ada pada Bu Tinem, sehingga Bu Tinem sendiri dapat menemukan solusi atau alternatif dari permasalahan yang dihadapi. Dan selanjutnya rencana aksi yang akan dibuat oleh Bu Tinem itu, Ibu dalam memberikan umpan balik terhadap Bu Tinem disampaikan dengan yang positif Bu, dalam memberikan beberapa apresiasi, kemudian dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan terhadap Bu Dia dan Bu Tinem seperti itu. Dan saya amati lagi dari praktik coaching yang Ibu lakukan, tanggung jawab atau komitmen Ibu dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik di mana sehingga memberikan rasa terhadap pertanyaan yang berbobot tadi dan mendukung untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Tinem. Itu Bu menurut pengamatan saya terhadap Bu Tinem. Terima kasih Bu atas pengamatannya. Semoga saja Ibu Murtina mendapatkan solusi dan solusi tersebut bisa langsung terrealisasikan oleh beliau. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya Bu Ria. Lain kali kita akan mengadakan praktik coaching yang selanjutnya. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Jadi dari permasalahan Bu Ria yang hadapi tadi, jika Bu Ria menilai diri sendiri, jika saya berikan level dari 1 sampai 10, Bu Ria berada di posisi berapa? Kalau untuk saya sendiri, mudah-mudahan sudah berada di level 7 Bu. Namun untuk rekan sejawat saya yang ada di sekolah yang memang belum mau melakukan perubahan tersebut, itu masih di level 5 Bu. Untuk mengatasi dari level tersebut, apa nih tahap-tahapannya atau triknya sehingga dalam proses pembelajaran yang akan Ibu hadapi dan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Ria itu menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan mentoring secara face to face, misalnya workshop juga Bu. Tetapi jika saya melakukan workshop itu akan akan mengeluarkan biaya nggak sedikit Bu, biaya, waktu, lalu mencari narasumber yang memang berkompeten di bidang IT tersebut. Jadi yang saya akan rencanakan adalah secara mentoring aja Bu, mentoring face to face, bertemu langsung gitu secara bergantian. Jadi kalau jika saya dapat simpulkan untuk kedepannya Ibu akan mengadakan mentoring atau face to face terhadap permasalahan yang Ibu hadapi seperti itu. Apa harapan Ibu setelah melaksanakan atau aksi tadi Ibu dapat berikan kepada rekan sejawat Ibu kedepannya seperti apa? Jadi harapan saya adalah adanya perubahan di sekolah, terutama para rekan guru untuk dapat memperbaiki kompetensi atau motivasi mereka sendiri untuk melakukan perubahan di kelas mereka masing-masing. Oke, bahwasanya dari pemaparan Bu Ria tadi itu dapat menguasai ya Bu ya dari proses pembelajaran setelah diberikan mentoring, face to face terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Ria. Kemudian dari rencana yang akan Ibu laksanakan tadi, kapan nih akan segera Ibu realisasikan di sekolah Bu Ria? Kira-kira saya akan melakukannya itu sekitar minggu depan Bu. Jadi minggu depan saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, lalu mengajak para rekan saya yang belum mau melakukan perubahan tersebut. Luar biasa ya Bu Ria. Ibu Ria
langsung minggu depan nih dapat mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi dan rekan sejawat Ibu, bagaimana sih kita merancang pembelajaran yang apik dan menyenangkan sehingga diharapkannya nanti peserta didik lebih aktif, kemudian diharapkannya adanya teknologi yang bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu. Kemudian komitmen dan tanggung jawab Bu Ria terhadap permasalahan Bu Ria sendiri itu seperti apa? Kalau komitmen saya adalah bagaimana cara membawa rekan-rekan saya itu untuk melakukan perubahan. Lalu caranya adalah untuk mengajak itu Bu, salah satu rekan saya yang sudah memang terbiasa menggunakan IT di bidang pembelajaran di kelas, saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk mengajak para rekan guru yang memang belum mau melakukan perubahan tersebut. Jadi jika dapat saya simpulkan ya dari perbincangan kita pada siang hari ini, Bu Ria akan mengadakan mentoring dan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat yang lainnya sehingga dampaknya untuk kebaikan dari sekolah Bu Ria sendiri ya. Seperti itu ya Bu Ria. Baik, apalagi Bu Ria dalam waktu dekat pula akan melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu susun sedemikian rupa. Terima kasih Bu Ria, mungkin perbincangan kita pada hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya saya ingin melihat nih bagaimana perkembangan Bu Ria di sekolah terhadap rekan sejawat Bu Ria, sehingga nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ria. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Ibu sudah mendengarkan cerita saya jadi punya gambaran untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu Ria, sampai berjumpa lagi pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali praktik coachingnya Bu Farida. Ya, jadi tadi saya mengamati bahwa memang proses permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ria itu bisa diselesaikan sendiri sama Bu Ria dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Ibu Farida ke Bu Ria. Iya, seperti itu. Ya, jadi dari pengamatan saya memang praktek coaching yang Bu Farida lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi Bu Farida sendiri sebagai coach itu menanyakan tujuan dari coaching itu dilakukan. Nah, si Bu Farida juga sudah menyampaikan tujuan dari coachingnya. Terus yang kedua diidentifikasi permasalahan Bu. Nah, di situ tadi memang Bu Farida sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari keterampilan atau kompetensi coaching yang ada di alur kita itu sudah terpenuhi. Selanjutnya rencana dari Bu Ria yang tadi sudah diutarakan itu sudah tersampaikan, dan yang terakhir itu mengenai komitmen. Tadi si Bu Ria sebagai coach itu juga sudah berkomitmen dari permasalahan yang dia hadapi, dan di situ juga sebagai coach Bu Farida juga sudah menyampaikan, memberi pertanyaan dan umpan balik dari komitmen Bu Ria itu sendiri. Jadi sangat luar biasa sekali tadi praktek yang saya amati, dan saya berharap Bu Farida itu nanti bisa mengembangkan lebih baik lagi kompetensi yang ada pada coaching, terutama di pertanyaan berbobot. Harapannya dari pertanyaan berbobot itu nanti si coach itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi, berikut solusinya. Ya, jadi ada permasalahan yang dihadapi dan si coach bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Farida. Iya, sama-sama Bu Tina sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya dan mengamati dalam proses praktik coaching saya terhadap Bu Tina. Iya, sama-sama Ibu Farida. Mungkin saya bisa bertemu lagi dengan Ibu Farida dalam praktik coaching yang lain. Terima kasih banyak. Sama Ibu Tina. Sampai berjumpa kembali. Iya.